Di waktu ini ada 3 keistimewaan yang Allah berikan pada kita umat muslim, yaitu pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Yang kedua, siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih. Dan yang ketiga, siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumil mihad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fid din, as'adakumullahu fi awqatikum wa tamanna lakum dawama sihhati wal hafiyah. Saudaraku sekalian, semoga kalian, saudara-saudaraku semuanya berbahagia dengan waktu-waktu yang Allah berikan, dan semoga saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat wal hafiyat. Kita alhamdulillah pagi hari ini bisa mengawali hidup di hari Sabtu ceria ini, diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah berdoa bersama, mudah-mudahan salawat dan salam selalu Allah curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah anugerahkan pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang ikhlas dalam beribadah, yang istiqomah dalam Islam, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Saudaraku sekalian di Usaika Channel di YouTube, saya doakan semoga Anda juga sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa, dan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita semua matinya husnul khatimah insyaallah. Pagi hari yang indah ini, sejuk hujan alhamdulillah, kita mengawali dari surat Az-Zariyat, surat yang nomor 51. Suratnya nomor 51, ayatnya 15. Ini mudah diingat. Surat 51 ayatnya 15. Ayatnya tadi sudah saya bacakan. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada surga-surga dan mata air. Kalau kemarin kita sudah membahas keutamaan wudu, keutamaan sholat subuh. Kali ini kita akan membahas maziyah, keistimewaan, keajaiban waktu sahur, yaitu waktu sebelum datangnya subuh. Ini kaitannya dengan ayat yang kita baca tadi adalah bahwa surga yang di situ ada taman-taman dan juga di situ ada mata air itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah amalan mereka, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Nah, ini kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan, kita cek dulu tentang masalah ashar. Ashar ini jamak daripada kata-kata sahur, di mana setiap hari, setiap bulan itu akan muncul yang namanya ashar, wabil ashar, dan di waktu-waktu sahur. Waktu sahur ini kurang lebih 30 menit sebelum azan subuh. Kalau atau lebih ini, lebih sedikit lagi, yaitu bahwa ahli surga yang akan mendapatkan hadiah dari Allah, tempat yang indah yang ada mata airnya. Kita bisa diasumsikan kalau sebuah tempat
di situ ada mata air, berarti tempat itu besar, tempat itu tinggi, tempat itu otomatis dingin. Karena tidak semua desa mengeluarkan mata air karena mungkin di dataran rendah, hanya dataran tinggi seperti pegunungan, villa ataupun pavilion indah di pegunungan-pegunungan yang di situ sekitarnya ada keluar mata air. Lah ini bagi orang bertakwa nanti akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa surga yang di situ ada mata air. Amalan mereka yang dilakukan, kita ambil yang terakhir dulu, yang sebelumnya nanti kita menyusul di lain waktu, adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalimat yang paling pendek dulu sudah kita baca, astaghfirullah, artinya saya minta ampun kepada Allah. Kemudian bisa lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga boleh kalau ada orang istighfar pakai kalimat ini, khuttat khotoyahu walau mislu zabadil bahri, dihapus kejelekannya, dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Puncaknya istighfar terbaik adalah membaca Sayyidul Istighfar. Dulu sudah kita baca bersama atau nanti kita ulangi kalau memang lupa apa itu dan bagaimana Sayyidul Istighfar. Saudara-saudaraku, di waktu ini ada 3 keistimewaan yang Allah berikan pada kita umat muslim. Yaitu pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Yang kedua, siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih. Dan yang ketiga, siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni. Ibarat kita mau mendapatkan sesuatu perlu timing, waktu yang tepat. Kalau kita ingin berdoa cepat dikabulkan oleh Allah, ini waktunya, yaitu waktu-waktu sahur menjelang fajar. Karena kalimatnya di sini diteruskan, Allah itu dalam bahasa kitanya, atau saya baca hadisnya dulu, bismillahirrahmanirrahim, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail al-akhir fayaqulu may yad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa'u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfira lahu hatta yanfajiral fajru. Nabi SAW meriwayatkan tentang Robnya. Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Artinya Allah memperhatikan fokus pada hamba-hambanya di malam sepertiga akhir ini. Kalau malam jumlahnya 12 jam, sepertiga malam pertama jam 6 sampai jam 10 kalau kita di Indonesia. Kemudian sepertiga kedua adalah jam 10 sampai jam 2. Nah, sepertiga malam terakhir adalah jam 2 sampai jam 6. Lalu limitnya kapan? Terakhirnya kapan? Terakhirnya diakhiri dengan al-fajr, yaitu terbit fajar sidik, yaitu sebuah waktu 10 menit sebelum subuh. Ini al-fajr, karena ada pembagian, ada as-sahur, ada al-fajr, ada as-sobah, ada asyuruk nanti waktu matahari terbit. Lah, yang dimaksudkan di sini adalah Allah akan mengabulkan setiap permintaan, Allah akan memberi setiap yang minta, Allah akan mengampuni setiap yang bertobat dan istighfar di waktu akhir malam. Lah, terakhirnya adalah waktu sahur tadi, wabil asharihum yastaghfirun. Kalau bisa nih 10 menit sebelum subuh kita ini masih DP-DP, masih fokus dengan permintaan kita, dengan hajat kita, dengan istighfar kita, fokus. Kalau bisa, Masya Allah, sambil mengingat dosa yang pernah dilakukan. Saya pernah mendolimi orang, saya pernah berbuat jahat begini, begitu. Sehingga membayangkan andekan ini tidak minta ampun, andekan ini tidak diampuni oleh Allah, maka ini akan mendatangkan bencana. Bencana awal DP-nya di dunia adalah hidupnya susah.
Bayangin kalau kita tidak punya bahan makanan, tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga. Ini penderitaan bagi manusia. Maka berlindunglah kepada Allah dari hal-hal buruk sehingga kita tidak mengalami penderitaan dunia. Lebih-lebih kalau sampai tidak bertaubat sampai akhir hayat akan dibersihkan di alam neraka nanti. Nah, kita daripada dibersihkan di alam neraka, kesalahan dan kejelekan kita, monggo bersama-sama ngintip waktu yang mustajab, ngintip waktu yang istimewa, yaitu di akhir sepertiga malam ditutup dengan sebelum fajar. Karena kalimatnya hatta yanfajirul fajru, sampai terbit fajar. Asal sebelum fajar ini masih akhir sepertiga malam terakhir. Andaikan Anda yang biasa menjalankan sholat waktu malam yang 4-4-3 atau yang 2-2-2-2-1 tidak soal. Yang penting di waktu sahur ini Anda sudah menyelesaikannya dengan baik dan sudah siap untuk minta, siap untuk berdoa dan siap meminta ampun kepada Allah dengan istighfar. Kalau istighfar kita pada saat itu sampai meneteskan air mata atau penyesalan kita sampai meneteskan air mata, dulu sudah kita baca ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang mengingat Allah sampai berlinanglah air matanya. Zikrullah, berzikir kepada Allah sampai meneteskan air mata, takut akan akibat perbuatan dosa kepada Allah juga meneteskan air mata. Mata ini tidak akan disentuh api neraka di hari akhirat nanti. Saya doakan Anda semuanya, kita yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidup kita adalah kehidupan yang baik dan semua amal ibadah kita adalah ibadah yang diterima. Dan ada satu waktu jangan dilupakan. Kalau malam ini terlewatkan tidak apa-apa, bisa masih ada malam besok lagi. Di sini disebutkan wabil ashar, disebutkan waktu sahur. Setiap hari ada waktu sahur, sehingga kita harus berupaya di waktu yang istimewa ini kita bisa beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Jaga kesehatan, jangan tidur terlalu larut malam, sehingga jam-jam mungkin ya siang-siangnya ya 3:30 sudah bangun untuk melakukan sholat permulaan, sehingga misalkan sekarang subuh jam 4:10, jam 4 itu sudah mengakhiri doa, sudah mengakhiri istighfar, permintaan dan kehajat kita. Silahkan. Allah setiap malam terakhir mengunjungi dunia ini khusus untuk minta, untuk mengijabahi orang-orang yang berdoa. Kalau kita ada di waktu itu, Masya Allah kita akan mendapatkan segalanya. Karena doa akan dikabulkan, permintaan akan diberi, dan permohonan ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan. Nanti pertanyaannya di luar forum. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.